Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan, terutama Bapak Ibu yang mau pensiun ataupun yang masih pensiun baru pensiun beberapa tahun Bapak Ibu, dan tentunya kepada para PNS nih juga ada banyak pertanyaan, kira-kira berapa besaran dana pensiun agar orang tua tak menyusahkan anak-anaknya Bapak Ibu. Nah, ada informasi ini dari kantor berita Antara Bapak Ibu, kantor beritanya Indonesia. Mereka memberikan tip Bapak Ibu tentang bagaimana kita mempersiapkan untuk melakukan pensiun. Informasinya seperti ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang mau pensiun, mungkin bertanya-tanya perlu menyiapkan berapa dana agar bisa mandiri dari sisi keuangan saat pensiun hingga usia 75 tahun, sehingga tidak menyusahkan anak-anaknya atau keluarganya nanti. Nah, ada perencana keuangan memberikan tip Bapak Ibu, mengatakan bahwa apabila biaya hidup seseorang saat usia 35 tahun sekitar 5 juta, lalu karena inflasi maka biaya hidupnya saat pensiun nanti bisa menjadi 10,9 juta. Lalu berapa dana yang dibutuhkan hingga usia 75 tahun? Dikatakan bahwa gaya hidupnya masih sama, misalnya sekarang senang makan di warung A, seterusnya di situ. Untuk hidup dari usia 55 tahun hingga 75 tahun dibutuhkan biaya 2,2 miliar Bapak Ibu. Untuk mencapai dana 22 miliar, seseorang bisa memilih antara menabung atau berinvestasi. Apabila menabung dan jadi pilihan, maka uang yang harus disetorkan setidaknya setara inflasi, yaitu 6 juta per bulan. Berarti dia harus punya income 5 juta ditambah 6 juta, yakni 11 juta. Kalau dia baru preferred usia 35 tahun. Tetapi bila pilihannya berinvestasi, misalnya dengan return atau imbal hasil sebanyak 6%, maka perkiraan uang yang perlu disiapkan yakni sekitar 4,8 juta per bulan. Jadi sebenarnya akan lebih baik investasi karena jangka waktunya panjang, 20 tahun. Kalau menabung saja akan berat. Dengan kita tahu bahwa kita harus investasi segini, berarti penghasilan kita harus punya penghasilan yaitu 9,8 juta per bulan. Selain melakukan perhitungan manual, saat ini ada aplikasi yang bisa digunakan, misalnya yang memiliki fitur kalkulator dana hari tua. Seseorang perlu mengisi besaran biaya hidup saat ini, usia saat ini, misalnya 35 tahun, usia pensiun 55 tahun, asumsi investasinya 6% dan inflasi 4%, maka hasil dana pensiun yang dibutuhkan itu adalah 2,2 miliar. Lalu bagaimana bila usia harapan hidup ternyata melebihi 75 tahun atau di luar perkiraan? Nah, disinilah gunanya aset aktif seperti rumah dan yang dikontrakkan, karena aset tetap ada sehingga bisa terus memberikan pendapatan. Di sisi lain, cobalah memanfaatkan jaminan hari tua yang difasilitasi kantor tempat bekerja. Seseorang yang sudah bekerja sejak usia 25 tahun contohnya, diperkirakan saldo JTH-nya sudah mencapai 440 juta di usia 35 tahun.
Apabila dia memilih investasi dengan imbal hasil 6%, maka setoran berkala bisa menjadi 4,5 juta atau lebih rendah dari sebelumnya saat dia memasukkan jaminan hari tua, yakni 4,8 juta. Kalau punya aset lain, misalnya tanah warisan, bisa jadi sumber hidup pensiunan nanti. Bisa dijual, disewakan, atau kalau misalnya sawah bisa menghasilkan panen setiap 3 bulan misalnya. Dalam hidup selalu ada risiko seperti inflasi. Pada saat tinggi akan menyebabkan risiko pada finansial sehingga biaya akan naik. Selain itu, ada juga risiko kesehatan, sakit berat atau ringan yang mengharuskan berobat terus-menerus. Kondisi itu akan juga menguras arus kas atau laporan keuangan seseorang sehingga dia membutuhkan persiapan dana. Kemudian punya aset hilang atau rusak, misalnya rumah tapi rusak. Nah, kalau biaya besar sebaiknya kita alihkan ke asuransi, tapi kalau bisa ditanggung sendiri, kita siapkan pakai dana darurat. Jadi disimpulkan, demi mencapai tujuan keuangan maka seseorang harus terus meningkatkan pendapatannya dan sebisa mungkin lebih tinggi dari inflasi. Selanjutnya akan lakukan investasi, juga proteksi karena investasi tidak akan berjalan tanpa adanya pendapatan. Kemudian yang terakhir, jangan lupa disiplin katanya. Supaya disiplin kita harus punya alasan kuat mengapa harus melakukan perencanaan keuangan. Misalnya ingin saat pensiun tidak mau merepotkan keluarga atau anak-anaknya. Nah, itulah Bapak Ibu informasi bagaimana membuat strategi berapa besaran dana pensiun agar bisa di masa tua itu tidak menyusahkan anak-anak atau keluarga secara umum. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.